106.9 Bali United FM, your sport demonstration. Sport people, selalu dari Aisma dengan Next Level sudah menemani kamu di siang hari ini. Biar makin next level lagi, ya kan, pengetahuan tentang finansial kamu sport people nih, Giselle. Baik banget dari Jumat ini ya, buat ngajakin kamu buat ngopi pintar, kita ngobrolin soal finansial hari ini ya. Dan juga hari ini temanya lumayan wow ya. Agak berat tapi kita pengen ngobrol santai-santai aja ya kan. Jadi mungkin buat kamu yang khususnya para atlet ya kan, yang suka olahraga gitu, tapi gimana sih caranya biar bisa investasi aman dan terukur untuk kamu mungkin yang suka banget atau mungkin yang jadi atlet sekarang ya. Dan kenapa sih kita memilih untuk tema ini ya kan, untuk kita obrolin di Ngopi Pintar hari ini, karena kita kan tahu itu ya, ini para atlet itu adalah sosok yang emang punya karakter yang emang luar biasa banget, dari disiplin, terus juga kerja keras, dan jadi inspirasi buat banyak orang. Nah, tapi kamu mikir gak sih sport people, kalau dibalik sorotan dan juga prestasinya atlet nih, pasti ada satu sisi yang emang jarang banget buat diobrolin, yaitu adalah keuangan mereka ya. Karena banyak atlet yang sukses besar di lapangan, tapi sayang banget kalah di arena finansial. Nah, ada yang kehilangan tabungan karena salah pilih investasi, terus juga ada yang tertipu bisnis teman, atau ikut investasi bodong yang udah janjiin keuntungan tinggi dan juga lain-lain ya. Nah, padahal ini uang hasil keringat dan juga perjuangan mereka ini bisa jadi fondasi buat masa depan kalau emang dikelola dengan bijak. Nah, hari ini di Ngopi Pintar kita bakal ngobrolin santai tapi penting sport people, gimana sih caranya biar para atlet dan juga kita semua ini bisa investasi dengan aman dan juga terukur. Nah, karena kemenangan sejati, ingat, bukan cuma di lapangan tapi juga di masa depan finansial. Dan sekarang Giselle nggak sendirian sport people, sudah hadir di sini di studio Bali United FM, ada Mas Agus Hali. Halo, selamat pagi Giselle. Halo. Selamat pagi sport people. Ketemu lagi kita Mas Agus. Yes, thank you so much. Setelah berapa? Seminggu kita nggak ketemu Betul, ya? betul. Terus hari ini ketemu Betul. lagi. Saya pengen say sorry dulu, harusnya kan Selasa ya. Iya, betul. Ternyata Selasa kemarin for some reason kita ada kelas dan baru bisa hari ini ketemu Giselle. Iya, nggak apa-apa. Kalau Selasa kemarin nggak akan ketemu saya. Oh gitu ya? Berarti emang dipertemukan hari ini ya. berarti ya. Siap. Oke, gimana kabarnya hari ini Mas? Luar Giselle? biasa, happy ketemu Giselle, happy ketemu sporty people. Wah, saya juga happy banget menunggu-nunggu, bahkan ini kapan nih Siap. harus dapetin ilmunya lagi. Saya Siap. kangen loh sama ilmunya. Oh, Mas thank Agus. you. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal bagaimana sih cara investasi yang benar gitu ya, Ya. Mas Agus ya, Ya. untuk para atlet gitu kan. Nah, jadi karena banyak banget pasti dari sporty people yang ya lumayan banyak olahraga gitu Ya. kan, mungkin jadi atlet juga gitu Yes. kan ya. Hmm. Nah, mungkin dari pertanyaan yang pertama nih, Mas Agus nih. Nah, Hmm. kalau boleh tahu kenapa sih atlet bahkan yang mungkin udah sukses banget gitu kan ya, ini justru sering jatuh dalam masalah keuangan setelah pensiun gitu Iya, ya. iya. Apakah kira-kira sebenarnya yang terjadi di balik fenomena itu? Karena kan banyak banget ya contohnya, kayak ya aku baca tuh ada Mike Tyson, tinju ya, Yes, tinju yang yes. emang legend banget. Oke. Dia kan itu bener-bener banyak banget ya uangnya Iya. waktu masih Juara internasional lagi. iya bener, Iya. sampai triliunan gitu kan. Iya. Tapi pas pensiun itu bangkrut Mas Agus. Yes, Itu dan- gimana tuh Mas? Dan saya yakin bukan cuma Michael Tyson aja ya. Iya, Michael Mungkin yang di Indonesia pun juga banyak Iya, sebenarnya. benar, Case-case benar, seperti benar. itu yang nama-nama besar. Yes. Sangat disayangkan banget. Nah, pertanyaannya Betul. kenapa tadi? Kenapa banyak yang akhirnya berakhir seperti itu gitu Iya, ya? iya. Oke. Jadi gini Giselle, sporty people juga, kita harus akuin dulu bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Setuju ya? Setuju. Mereka punya disiplin tinggi, Betul. mereka olahraganya luar biasa. Jadi dan akhirnya membawa mereka pada posisi menjadi bintang. Yes, benar banget. Nah, sebenarnya mereka dari sisi kemampuan olahraga itu luar biasa. Kita harus respect ya. Betul. Mereka menjadi idola kita. Yes. Tetapi sayangnya tidak semua dari mereka itu punya kemampuan ketika mengelola keuangannya. Karena ketika prestasinya bagus secara income, secara financial harusnya idealnya bagus. Iya. betul. Kadang kita membaca berita mereka dapat bonus berapa miliar, iya kan? Iya, benar. Sampai puluhan miliar kalau udah levelnya internasional. Nah, itu tadi kembalinya tidak diimbangin, tidak semuanya punya kemampuan, itu yang pertama. Jadi kembali pastinya memang knowledge-nya dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka menjadi seorang bintang, Iya. manusiawi bahwa kadang ada semacam income shock ya. Jadi yang biasanya menerima income-nya itu biasa-biasa sebelumnya, kemudian menjadi sangat besar.
Oke. Ketika kita punya income yang sangat besar, tendensinya bukan cuma atlet, termasuk kita semua nih Gisel, tendensinya kita akan punya lifestyle yang juga pasti akan kaget, menjadi lifestyle-nya sangat tinggi. Karena mulai satu, lingkungannya berbeda, pertemanan berbeda, networking berbeda, pasti undangan-undangan juga berbeda, levelnya pasti tinggi. Nah, ketika kita berada pada level itu, lifestyle yang tinggi, itu akhirnya tanpa sadar membentuk habit kita. Nah, tetapi yang menjadi masalah kan menjadi atlet itu berapa lama rata-rata? Gisel, let's say aktifnya berapa sih? Mulai berapa? 17, 18 dibentuk ya? Mungkin 20 gitu. Tapi bisa jadi nggak sampai 40 atau nggak sampai 50. Nah, ketika income-nya mereka besar dan ternyata karirnya sebagai atlet itu nggak bisa jangka panjang, biasanya atlet itu secara karir kan saya nggak bilang temporary, tapi nggak bisa long term. Karena sudah terlanjur punya lifestyle yang tinggi sebagai atlet, sebagai bintang, akhirnya ketika karirnya itu sudah mulai meredup, itu belum tentu mereka siap menurunkan lifestyle-nya itu tadi. Berarti udah ke bawah lifestyle. Udah ke bawah lifestyle jadi gitu. Jadi itu dari income shock, kemudian yang kedua kan income shock tadi membentuk lifestyle mereka. Yang ketiga, dari sisi karir, mereka nggak semuanya itu bisa jangka panjang. Ketika income-nya udah tinggi, ternyata karirnya berhenti, income-nya turun, lifestyle-nya udah terlanjur tinggi. Nah, itu yang menyebabkan, saya dengar bahkan ada satu atlet nasional yang, mohon maaf, ternyata katanya ketika tua menjadi tukang fotokopi. Itu ada, kan kasihan, padahal dulu membawa nama besar Indonesia, mengharumkan negara, dapat medali emas di luar negeri, dielulukan. Tapi ternyata nggak jaminan bahwa masa tuanya seperti itu. Tadi saya juga ngobrol sama Bu Vini juga. Dia bilang, Mas, itu bukan cuma atlet, kadang artis juga banyak juga yang seperti itu. Iya, benar. Nah, jadi itu mulai lifestyle, kemudian karir yang nggak panjang. Nah, yang ketiga, kadang mereka juga cara berpikirnya tidak logis. Tidak logis artinya gini, tergoda oleh ajakan. Biasanya kalau lingkungan seperti itu udah mulai temen datang, orang datang, tergoda ajakan investasi, dan mereka nggak tahu bahwa investasi ini sebenarnya baik atau enggak. Karena apa? Karena kembali tadi knowledge-nya yang tidak ada. Mereka hebat di lapangan, mereka hebat di olahraga, sayangnya belum tentu hebat dalam bidang keuangan finansial itu. Berarti emang ya kalau jadi atlet itu emang kayak income itu juga bisa mempengaruhi lifestyle kita tadi. Bisa banget. Kita sendiri pasti gitu juga, Gisel. Bener nggak sih? Manusiawi. Konsumtif gitu kan, yang merasa jadi orang kaya. Betul. Berarti itu emang harus kita batasin gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan melihat dari jangka panjangnya gitu kan ya, atletnya juga belum tentu untuk berkarir dalam waktu yang lama banget. Betul. Nggak semuanya bisa menjadi bintang dalam jangka panjang. Semua orang ada masanya, dan semua masa ada orangnya. Aduh di banget ya Mas Agus, ini siang-siang aku diajakin ngegalau. Iya bener banget lagi ya, bener banget, aku setuju deh ya, walaupun ngena banget di hati ya. Tadi Mas Agus juga bilang nih tadi untuk poin yang ketiga itu untuk ada ajakan investasi. Ini kan mungkin paling penting banget ya, karena lumayan banyak ya, dari aku pun juga, dari teman-teman juga lumayan, bukan atlet doang pastinya, mungkin dari aku pun juga banyak yang mulai kayak ayo investasi bareng aja. Itu mungkin kita bakal obrolin ya setelah ini ya Mas Agus, gimana caranya biar kita nggak ikut terjebak dalam investasi bodong. So seperti itu buat kami yang pada kepo, makanya stay tune ya, setelah ini kita bakal ngobrolin. And entertainment, Bali United FM 106.9 Bali United FM, your sport station. Sporty people, masih barengan sama Gisel Permata di sini, dan juga ada Mas Agus Heli. Masih semangat ya? Semangat banget. Semangat gas. Nanti kita udah sudah dengerin lagunya Little Mix nih dengan Love Me Like You. Kayak ingetin kita buat untuk mencintai diri sendiri seperti kita mencintai uang juga ya kan. Jangan cuma bisa cintai uang aja sporty people, tapi sampai lupa mencintai diri sendiri ya kan. Karena takutnya kayak tadi itu, kita diajakin investasi karena kita tergiur uang, cinta uang, tapi lupa untuk yang memikirkan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, dan juga lain-lain gitu kan ya Mas Agus ya. Nah tadi kan kita udah ngobrolin soal nge-spill dikit kalau investasi itu ya lumayan ada resikonya ya Mas Agus ya. Kayak ada yang
bodong atau mungkin sejenisnya kayak gitu. Nah mungkin boleh dong untuk Mas Agus nih ya kan dikasih tahu dong kira-kira nih mungkin buat para atlet ya kan atau mungkin teman-teman sporty people yang Yes. diajakin invest nih sama teman ya kan, teman kantor, sahabat dan lain-lain. Nah tapi biar nggak kena investasi bodong itu gimana sih caranya? Kira-kira ada nggak sih prinsip dasar yang harus banget kita pegang gitu ya sebelum kita naruh uang dimanapun itu? Yes, ada banget Giselle. Jadi fenomena ini sering terjadi pada bukan hanya sama atlet sebenarnya, termasuk sporty people juga Iya, kan iya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah ada 3 prinsip. Yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu. Oke. Giselle atau sporty people harus tahu siapa saya. Hmm, Yang dimaksud siapa saya ini knowledge saya tentang investasi. oke. Ya. Yang kedua, kenali tujuan atau financial goals-nya, tujuan keuangannya apa. Kadang kita itu ketika memutuskan untuk investasi nggak pernah clear nih, tujuan saya apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yes. Tahu-tahu pokoknya intinya saya yang penting pengen cuan, tapi cuannya buat apa itu dia nggak berpikir yang lebih besar. Oke. Gitu. Yang ketiga, tidak mengenal secara legalitasnya. Gitu. Jadi kalau ditanya apa tadi prinsip apa yang harus dipegang gitu ya. Yang pertama adalah prinsip mengenalin diri sendiri. Apakah saya tipe orang yang memang termasuknya ada tesnya sih sebenarnya. Termasuknya berani ngambil resiko, apakah saya orang penakut atau saya orang yang tengah-tengah. Oh, oke. Karena kalau kita bicara investasi, setiap produk itu ada karakteristiknya. Produk A, investasi A akan berbeda sama investasi B, dan artinya secara potensi keuntungannya berbeda-beda, potensi kerugiannya juga berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Gitu. Berarti emang di setiap produk investasi itu emang ada karakternya. Ada karakternya. Ada tesnya juga. Ada. Untuk mengetahui tes saya ini cocoknya yang mana. Oh. Jadi sebelum kita mengenal produk, idealnya kita mengenal diri kita sendiri. Oh, gitu. Karena kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri, kita salah investasi, itu akan menyebabkan damage, kerusakan yang luar biasa. Kalau Giselle pernah membaca orang stress financial, Iya. atau orang sampai akhirnya bunuh diri, karena bisa jadi dia ngambil keputusan investasi yang salah. Iya. Nah, artinya dia sebenarnya nggak mengenal bahwa ternyata dia nggak siap, artinya dia nggak kenal diri dia sendiri. Nah, itu ada tesnya dulu ya. Yang kedua, kemudian pahamin produknya apa. Kemudian yang ketiga, tentu saja tujuan saya apa, itu prinsip yang harus dipahamin. Oke. Gitu ya. Pesan sebelum lupa, jadi sebelum yang harus dipegang juga adalah ada istilah namanya 2L. Apa itu 2L? Logis dan L satu lagi legal. Logis dan legal. Ya, yang Oke. pertama legalnya dulu boleh ditanyakan, apakah memang investasi ini secara hukum memang legalitasnya oke. Kalau di Indonesia kita bicara produk keuangan investasinya adalah ya yang OJK atau Bapepti, yang diawasin oleh badan-badan atau regulator pemerintah yang memang resmi. Oke, OJK Gitu. sama Bapepti. Bapepti. Bapepti itu badan pengawas komoditas di Indonesia. Oh, oke. Jual seperti emas, kemudian minyak, perak, perunggu itu kan juga diawasin. Oh, oke. Nah, itu yang harus jadi yang pertama adalah legal, kemudian yang kedua logis atau enggak. Contoh nih, tiba-tiba mereka menjanjikan yang kalau invest di sini nanti keuntungannya dalam sebulan akan misalkan 3%, udah pasti 4%, 5%. Hati-hati, itu logis atau enggak? Kalau orang bilang bahasa kerennya too good to be true. Kalau terlalu baik untuk menjadi kenyataan, itu biasanya memang ya udah nggak ini. Udah enggak gitu. Kalau Ya? too good memang kayaknya udah nggak masuk akal. Hindarin saja. Jadi legal dan logis. Kalau udah nggak logis, coba dipertimbangkan lagi teman-teman. Oh, oke. Berarti Gitu. tadi ada 4 poin ya berarti Yes. ya, untuk mengenali kemampuan diri sendiri dulu. Iya, Terus juga untuk cari tahu dulu kira-kira kita tujuannya apa. betul. Terus juga kita harus tahu tadi legalitasnya. Betul. Logis 2L ya. 2L. Logik dan Legal. legal. Iya. Oke, berarti 4 poin itu ya. Untuk Yes. kita tahu
kira-kira sebagaimana kita siap untuk bisa investasi. Betul. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih untuk Mas Agus. Ya. Nah, kira-kira kan ini investasi bodong tuh banyak banget ya sekarang gitu ya, kan ya. Tadi kan mungkin dengan cara mengetahui kira-kira itu apakah investasinya apakah oke atau tidak Ya. untuk kita coba itu dengan tadi 2L itu bisa ya kan. Bisa, ya. Tapi kalau dari ciri-ciri yang paling dasar banget nih, yang mungkin yang bisa kita lihat secara langsung gitu ya, mungkin selain dengan 2L tadi kira-kira apa? Sebelum ambil putusnya apa aja gitu ya. Oke. Nah, tadi udah 2L, yang sekarang 3D. Ada banyak banget 2L. Banyak banget ya jargonnya ya. Oke. Apa ini 3D? 3D. Yang pertama data. Data. Lihat datanya dulu. Yang kedua adalah due diligence, istilahnya. Due diligence itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Due diligence itu bahwa itu dari sisi legalitas juga sih. Legalitas bahwa memang dia legal, kemudian laporan-laporannya gitu. Yang ketiga adalah distance. Distance kan jarak. Nah, cara menjelaskan gimana? Data. Minta coba kalau memang investasi ini bagus, Iya. nggak ada salahnya kok kita minta laporan keuangan. Oh, nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Ya? Kalau ada yang nawarin, oh menarik ya, boleh nggak saya minta tolong laporan keuangannya? Contoh nih, ketika mereka bilang, oh kita investasi di sini. Investasi di sini itu pasti ada. Kalau misalkan itu investasinya, misalkan di properti, atau misalkan instrumen kayaknya di bisnis, buka bisnis, atau misalkan dia ngomong saham atau apapun. Oh artinya, secara ini kan pasti harusnya ada data dong. Boleh nggak minta laporan keuangan? Itu yang pertama. Yang kedua, due diligence, boleh nggak minta legalitasnya? Company-nya company apa? Website-nya ada atau enggak? Ketika saya invest, ditanya nggak kira-kira? Kalau misalkan saya invest, sporty people akan nanya nggak? Uang saya dibawa kemana? Betul nggak? Iya, Di investasinya di mana? Iya dong. Iya. Kan pasti nanyakan juga kan? Kira-kira investnya di apa? Nah, contoh jawaban misalkan apa? Kalau ditanya gitu. Pernah nggak ditawarin? Investnya di apa ini nanti gitu? Belum sempat gitu. Nah, karena kadang kita itu sampai lupa untuk menanyakan itu kan. Karena udah tergiur. Iya, udah tergiur duluan, kayak ngikut aja gitu. Iya. Nah, itu yang bahaya. Terlalu ya udah deh, I trust you. Aku percaya kamu, apalagi kamu sayangku, kamu pacarku. Aduh. Ini nih, enak. Itu Iya kan? Mas Atau you are my bestie gitu kan. Aduh. Dia kan circle kita, masa sih circle kita akan bohongin kita kan gitu kan? Ini tanda-tanda buat orang people pleaser nih biasanya Betul. nih. Nah, makanya kalau people pleaser seperti itu harus yang ketiga distance. Distance itu kita kan punya budaya ya Gisel ya, bahwa di Indonesia tuh kalau sama temen atau sama saudara kadang nggak enakan. Iya benar. Nah, benar itu banget. culture kita itu pelan-pelan di satu sisi bagus gitu, kita punya empati, tapi di satu sisi itu juga bisa menjebak. Apalagi kalau sama saudara. Jadi pastikan nggak apa-apa, distance itu jaga jarak. Sometimes bukan kita pengen menolak, tapi kita pengen dapet pengukuhan atau lebih yakin lagi. Kembali ke nomor satu tadi, saya boleh nggak minta datanya? Jadi kalau misalkan memang dia serius, dia benar, pasti dia nggak akan keberatan untuk memberikan data, termasuk laporan keuangan, websitenya. Tapi kalau dia sudah memberikannya, dia ditanya itu sudah nggak yakin dan dia keberatan, berarti ya udah. Ngapain kita teruskan? Begitu. Jadi cara mengenalinya seperti itu ya. Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Lihat 3D tadi, data, due diligence, yang terakhir adalah distance. Nggak apa-apa jaga jarak. Ini soalnya uang kita nih, benar. Nanti kalau kita bangkrut, mereka nggak mau tahu juga kan? Iya, mereka kadang-kadang nggak mau tanggung jawab. Berarti tadi kita memakai 3D tadi kan, ada data, due diligence, sama distance. Ya. Kan kalau ada apa-apa kita yang nangis di pojokan kan sendirian. Mereka juga nggak mau tahu kita nangis. Iya. Ditanyain juga enggak kan? Iya betul. Ini ada yang senyum-senyum di studio nih kayaknya. Apakah ini termasuk korban dari investasi bodong? Gak tahu ya, sama relate ya. Oh iya. Oke. Gitu. Tapi mungkin pertanyaan terakhir di sesi ini nih, Mas Agus ya. Aku pengen tahu, tadi kan dibilang kita balik ke 2L ya. Yang tadi kalau misalnya yang logis dan legal. Legal ya. Pokoknya ya tadi kalau misalkan kita melihat dari sisi kenaikannya gitu kan ya, kita harus melihat itu kan, kira-kira apakah berpotensi ini kayaknya emang aneh atau gimana. Kalau boleh tahu nih, kenaikan yang paling mungkin rata-rata deh ya, rata-rata mungkin kenaikan investasi itu yang
yang emang normalnya tuh berapa persen biasanya? Oke. Kalau boleh tahu. Oke, kalau kita bicara normal sebenarnya tergantung dari sisi instrumen. Yuk kita bicara ngomongin instrumen investasi ya. Instrumen investasi itu secara garis besar ada dua. Yang pertama aset real yang kelihatan, namanya real asset. Yang kelihatan bisa dipegang, contoh tanah, properti, bisnis, perkebunan, peternakan, emas, itu kan real asset. Tapi ada juga yang investasi dalam bentuk instrumen keuangan, mulai dari deposito, kemudian obligasi, reksadana, saham, peer-to-peer lending, equity crowdfunding, banyak ya ternyata yang perlu dipelajarin ya. Nah, kalau ditanya normalnya berapa, masing-masing punya ukuran patokan masing-masing. Kalau deposito harus mengikuti standar dari pemerintah. Ada standar. Ada standarnya dari OJK atau Bank Indonesia gitu ya. Sekarang saat ini masing-masing bank berbeda. Kalau kita bicara deposito ada yang 3%, 4% tergantung banknya, ada yang sampai 6%. Sesuai yang penting mengikuti LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, deposito segitu. Kalau obligasi, surat utang, ada yang pemerintah, ada yang swasta. Kalau yang pemerintah saat ini rata-rata di kisaran 5,9, 6 segala macam. Kalau reksadana ada yang pasar uang segala macam, tergantung. Kalau saham bisa jadi bola, tahu nggak saham bola? Itu tahun ini Bali United itu sahamnya lebih dari 50% dalam setahun. Jadi kalau Gisel kemarin naruh 1 miliar, ini saya bukan promo ya, tapi sebagai contoh saja, kalau bisa memilih saham-saham yang bagus, dari 1 miliar bisa jadi 1,5 miliar kan dalam 1 tahun terakhir. Bahkan kayaknya lebih dari 50%, hampir 100%. Saya nggak ngikutin banget, tapi tadi saya sekilas lihat saham bola lagi naiknya gila-gilaan berapa 6 bulan terakhir ini. Jadi kalau Gisel 110 miliar, nggak sampai 1 tahun jadi 15 miliar. Makanya orang kaya makin kaya kan? Iya. Gitu. Lumayan banget 1 miliar. Tapi sekarang 1 miliar belum ada nih Mas Agus. Nggak apa-apa. Nah, that's good. Nah, sekarang yang perlu kita pahamin bahwa investasi itu nggak harus 1 miliar. 100.000 pun juga bisa Gisel. Kalau kita bisa ngopi di tempat yang brandnya harganya 100.000, kita bisa beli saham juga kok di sini. Satu lembar sahamnya bola berapa terakhir? Kan sekitar 200-an kan? Satu lembar. Satu lembar 200 perak, berarti satu lot kan 100 lembar. Berarti 200, anggaplah 300 lah, 300 kali 100 berarti 30.000 bukan? Atau 300.000 kan? Iya kan? Berapa sih? Kalau 2.000 benar, kalau 10 kan 2.000. Iya cuman iya nggak nyampe 100 ini. Cuman 25.000 juga udah bisa beli. Oke. Gitu. Berarti lumayan ya. Iya, jadi sekarang 100.000 pun bisa beli sahamnya bola. Sahamnya Bali United toh? Oh iya. Ini nanti aku bakal cek kan? ya Mas Agus ya. Bisa banget. Oke. Tadi kita udah ngobrolin ini banyak banget ya Mas Agus ya. Sampai kita melihat tuh durasinya udah banyak banget. Nggak terasa ya? Iya nggak terasa nih ya. Tapi tadi kita udah ngobrolin soal gimana sih caranya biar kita bisa memilih mana investasi yang bodoh, mana investasi yang emang bagus gitu kan ya buat kita ya kan. Dengan tadi caranya dengan 2L dan juga 2D. Nah mungkin setelah ini kita bakal kasih tahu, mungkin bakal lebih ngobrolin gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya buat mulai investasi dengan aman gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang cocok gitu kan mungkin buat para sport people atau mungkin para atlet yang mulai investasi ya. Mungkin setelah ini kita bakal ngobrolin ya Mas Agus ya. Oke. So sport people jangan kemana-mana, stay tune ya. Setelah ini kita bakal ngobrolin soal investasi dan gimana sih cara memulainya. So stay 106.9 Bali United FM, your sport demonstration. Sport people masih barengan sama Gisel lagi dan juga Mas Agus Heli. Yes. Yang seru banget hari ini ngobrolin soal investasi ya kan. Bagaimana cara kita untuk lebih tahu gitu ya, bagaimana investasi bodong atau yang enggak. Tadi kita udah ngobrolin soal ciri-cirinya kan ya. Tadi ada lumayan ya, dengan mungkin bisa mendeteksi dengan 2 cara tadi, 2L sama 2D. Nah, kira-kira ada tambahan lagi nggak? Yes, ada Gisel. Jadi boleh dicatat ya nih sporty people ya. Satu, yang pertama yang saya bilang tadi, biasanya mereka menjanjikan keuntungan yang fix atau yang pasti. Contoh Gisel, sporty people, kalau Anda invest di kita, ini udah pasti loh setiap bulan dapat 5% atau 10% atau 15%. Biasanya itu yang pertama, mereka fix. Di mana-mana namanya investasi itu
tidak ada yang memberikan fix, misalkan 10%, 15% itu nggak ada. Oh, berarti nggak tetap gitu. Nggak tetap, kecuali misalkan seperti deposito, obligasi, seperti itu memang fix ketentuan pemerintah. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, biasanya mereka itu menggunakan psikologi kita, Gisel. Contoh, Gisel, lu harus segera masuk, karena kalau nggak masuk ini terbatas banget nih kesempatannya. Kalau nggak, ntar lu ketinggalan, ada orang lain nih yang akan ngambil kesempatannya, gue nggak akan nawarin. Berarti dari situ aja dia kayak nakut-nakutin. Iya. Seolah-olah kita butuh banget. Seolah-olah kalau kita nggak join, nanti kayaknya kita ketinggalan. Iya. Itu ciri yang kedua. Oke. Ciri yang ketiga, nggak semuanya, tapi ini biasanya mereka menggunakan komunitas. Oh, nanti akan ada undangan nih, gitu kan? Ada undangan, kita akan ngumpul, misalkan di cafe ini atau di hotel ini, gitu ya. Nanti akan ada pembicaranya nih, gitu. Atau misalkan lewat komunitas olahraga kita, komunitas pedal kita, Iya. komunitas gym kita, komunitas apa lagi? Yoga. Lah, atau misalkan motor, Iya. macam-macam lah. Ini kind of community. Yes. Mereka biasanya masuknya lewat situ. Karena apa? Mereka dengan satu masuk ada orang yang strong, statementnya, atau mereka influence di dalam community itu, biasanya yang lain ikut. Dicari kepalanya gitu kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa jadi ada hubungannya dengan yang ketiga, mereka menggunakan biasanya influencer. Oh. Atau untuk influence people, atau KOL itu loh, key opinion leader. Jadi misalkan nanti dan biasanya yang dipakai, mohon maaf, kadang tokoh-tokoh malahan. Bisa jadi tokoh agama, bisa jadi artis lifestyle yang punya lifestyle, atau ya influencer itu tadi. Bahkan ada beberapa orang memakai politik, misalkan, oh ini sih di balik ini ada Bapak Jenderal ini, misalkan gitu. Itu disebutkan. Kenapa saya bisa bilang? Karena saya melihat beberapa klien saya itu terbenturnya karena ya soalnya dulu di belakang ini ada tokoh bupatinya atau jenderalnya, misalkan seperti itu. Jadi hati-hati. Biasanya itu adalah ciri-ciri yang scam. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu tadi, too good to be true, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ternyata yang indah belum tentu indah. Belum tentu. Ya, kan, buat kita. Oh, berarti Iya itu kan? caranya tadi ya. Iya, jadi Oke. itu dari faktor luarnya ya. Jadi faktor dalamnya, supaya kita nggak kesana. Ini saya tambahin, belum ditanya sama Gisel nih. Oke, ya, Jadi kitanya sendiri juga harus aware, Gisel. Kitanya kan kadang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan faktor luar. Padahal faktor dalamnya kita sendiri juga harus kita kontrol nih. Iya. Kalau misalkan nih, kita berinvestasi, kita juga harus sadar bahwa namanya investasi itu nggak ada yang instan semuanya itu. Kadang kita sendiri manusia itu ada karakter greedy-nya, ada karakter serakah dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang membuat kita kepleset biasanya. Kalau saya punya 1 juta, siapa tahu bulan depan jadi 2 juta, siapa tahu setelah itu naik menjadi 5 juta. Nah, itu yang drive kita akhirnya terpreset dalam investasi bodong itu tadi. Kitanya sendiri juga harus tahu, selain harus belajar, psikologi kita juga, pikiran kita harus dijaga. Oke. Gitu. Karena nggak ada investasi yang langsung bener-bener bisa jadi miliarder dalam semalam ya. Saya selama berkarir selama 20 tahun lebih menjadi seorang advisor di financial, saya nggak pernah tuh melihat ada klien yang tiba-tiba instan banget menjadi kaya itu. Harus Iya. pelan-pelan ya. Semua ada perjalanannya. Bener banget lagi, mungkin buat kamu sport people yang udah berhalu-halu gitu ya, sekali invest baru pertama kali besoknya udah jadi 10 juta. Ya jangan ya sport people ya, karena ingat kalau investasi itu memang jadi memang bertahap ya, tapi pelan tapi pasti ya Mas Agus ya. Yes, Oke. Jadi mungkin kamu bisa banget kalau misalkan mau ditawarin invest sama temen, ditawarin sama keluarga, boleh banget tuh kamu lakuin cara-cara yang udah tadi Mas Agus kasih tahu gitu kan ya. Dari faktor luar harus dilihatin, dari faktor diri sendiri juga Harus dua-duanya lah ya. Harus dua-dua ya, biar balance gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin soal bagaimana kita harus tahu soal ciri-ciri investasi bodong ya kan Mas Agus Eri. Nah sekarang yang ini aku yang suka banget. Gimana caranya untuk kita nih, mungkin anak muda juga, mungkin para sport people yang dengerin, cara awal investasi yang aman gitu. Oke, good. Gimana Ya. caranya? Oke, ini sering ditanyakan dan menurut saya ini memang penting. Idealnya, jawaban idealnya adalah kenali diri kita sendiri dulu. Saya berani atau enggak, kemudian kenalin produknya. Cuman kadang kan kita kalau mau belajar produknya kan belum tentu. Jadi belum tentu punya waktu. Jadi simpelnya gini. Yang pertama, Gisel, sporty people, belajar dari yang simpel saja. Sebelum investasi mungkin deposito dulu aja, Gisel. Deposito Deposito Oke. di bank dulu nih. Ini kalau kita ngomong instrumen keuangan ya. Iya.
deposito dulu di bank, coba misalkan penempatan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu dilihat, oh ternyata saya cocok nggak gitu. Kalau merasa pengen, oh ini saya udah ngerti. Belajar yang kedua, tempatkan di obligasi. Obligasi. Obligasi pemerintah gitu. Itu juga menarik nih. Obligasi itu adalah surat utang. Nanti kita akan ada sesi khusus ya. Kayaknya kita harus buka kelasnya nih, Gisel. Bener deh, ini kayak nggak cukup, Iya. ini 1 jam ya. Iya, mau nggak kalau kita belajar tentang Iya. gimana cara kerja obligasi, kita ketemu di kafe gitu. Mau banget. Mau kan? Jadi banget. kita mesti bikin ngopi pintar bersama Agus Heli di kafe mana. Gitu kan asik ya. Asik banget. Ya, nggak usah lama-lama, 2 jam aja, 2 jam, 3 Merealisasikan jam. ngopi pintar Betul, itu, ya betul. kan? Itu juga bisa. Nah, belajar obligasi. Nah, kalau obligasi sudah mencoba, mungkin belajar reksadana. Taruh dulu reksadana. Reksadana yang resikonya rendah dulu saja. Namanya reksadana pasar uang. Reksadana Pasar uang, ya. Jadi reksadana itu ada 4, Gisel. Ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, pilih dulu yang reksadana pasar uang dulu yang resikonya relatif rendah. Kalau merasa nanti pelan-pelan, sayanya kayak kurang happy nih gitu. Ya udah, kalau gitu saya pengen mencoba reksadana campuran. Apa bedanya kalau reksadana pasar uang tadi biasanya rata-rata di obligasi atau di deposito penempatannya. Kalau campuran sudah mulai ada sahamnya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan lebih berani lagi, ya udah pelan-pelan masuk ke reksadana saham atau langsung ke saham sekalian dulu. Itu tuh juga bisa. Nah, kebanyakan saya lihat anak muda sekarang tuh keren-keren tuh. Ada yang sudah berani langsung belajar saham. Nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu konsekuensinya. Artinya namanya investasi itu pasti sometimes naik, sometimes turun. Kadang naik, kadang turun. Nggak selamanya tuh akan hidup itu akan naik terus, Gisel. Itu yang harus dipahamin. Jadi itu tadi aja ya, dicoba dulu. Emas juga boleh. Jadi mulai dari yang simple dulu aja. Oke, Ya. berarti tadi mungkin bisa dari awal dulu yang deposit. Dari awal. Nah, nanti kalau pengen lebih detail, saya pengen lagi nih. Nah, kontaklah Agus Heli. Boleh. Ya, kita bikin kelas Gimana gitu. Mas Agus Heli Di kontak? kalau kontak kita di Instagramnya di Agus Heli boleh, di Lintar Financial boleh. Kita punya program banyak. Tadi Gisel kita pengen bikin ngopi pintar di kafe. Setelah itu one day kita akan bikin misalkan nih retreat nginep 2 malam rame-rame, 2 hari 1 malam. Ada belajar sehari tentang keuangan, ada kuis-kuis belajar keuangan, itu juga menarik kan. Oh iya, gitu. lumayan banget ya, bisa Ya, refreshing gitu. juga ya kan. Kita juga punya program-program sertifikasi. Kalau yang mau belajar sehari full dari pagi sampai sore, kita lengkap, dan sertifikasi kita legal, terukur, dan diakuin di Indonesia. Iya, kalau sama Mas Agus Heli mah nggak usah diraguin lagi ya maksudnya. Udah ilmunya udah Iya. tinggi, wah tinggi banget nih. Thank you. Banget ya. Saya juga belajar kok sama Gisel. Saya banyak melakukan kesalahan keuangan juga. Don't worry. Oh iya, Oh iya dong, saya juga manusia biasa, Gisel. ini juga seru sih. Nah, Iya. mungkin dari Mas Agus juga pernah nih mengalami kesalahan keuangan. Yes. Ya kan? Ini Iya. juga di studio ada yang dapat investasi bodong nih. Doain deh. Ada korbannya ya kan, dan Iya. aku juga agak takut Iya. untuk mengalami hal yang serupa. Yes, Ternyata yes. kira-kira nih kalau misalkan udah dari sporty people yang udah sempat nih kayak jadi korban investasi, Udah terlanjur gitu ya? udah terlanjur Oke. rugi nih, Iya, iya, Agus iya. nih. Nah, kira-kira langkah yang realistis deh. Oke. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan Oke. untuk memulihkan kondisi? Memulihkan kondisi. Oke, gini. Yang pertama, kembali lagi sebelum kita menyalahkan orang lain, kan di hidup itu ada faktor eksternal, faktor internal. Yang eksternal kita nggak bisa kontrol. Yang internal yang bisa kita kontrol. Kalau sudah terlanjur, satu, terima dulu kondisi saat ini. Karena kalau kita nggak bisa menerima, itu menyebabkan yang namanya financial stress, stres keuangan. Saya nggak tahu ya. Untungnya saya melihat 2 teman kita yang di studio ini kayaknya dia bisa menghandle gitu. Tapi kan belum tentu semua orang bisa menghandle. Iya. Gitu. Apalagi kalau sumber uangnya ternyata uang yang sebenarnya punya program yang lain gitu. Nah, yang pertama adalah kontrol dulu diri supaya bisa menerima. Jangan sampai saya stres gara-gara itu. Itu yang pertama, diterima dulu, kondisinya diakuin. Berdamai lah ya. Berdamai sama diri sendiri dulu. Kalau udah itu, nah sekarang uangnya kondisinya bagaimana? Kalau kondisinya memang misalkan sudah nggak bisa di-tracking, hilanglah ibaratnya gitu ya. Coba dilihat secara hukum masih memungkinkan nggak? Setahu saya kalau udah hilang gitu susah banget untuk kembali. Jadi please manage your expectation, di manage, jangan sampai berharap
enggak kok, kayaknya saya masih bisa berharap kembali nih. Boleh berusaha, tapi jangan terlalu berlebihan mengharapnya di sana. Pengalaman saya menemukan klien-klien, bukan cuma ratusan juta Gisel, miliaran mereka nggak kembali. Bahkan ada yang sampai ratusan miliar, Gila sih. itu nggak bisa kembali gitu. Dan bilang pada diri sendiri, ya udahlah, mungkin cara menghiburnya kita bisa mencari rezeki yang lain lah gitu. Kita mau mulai lagi supaya nggak stres gitu. Nah, kalau misalkan uangnya masih ada tapi kondisinya minus, misalkan wah market lagi kebakar nih, dari kemarin 10 juta sekarang tinggal 5 juta gitu. Tolong dibatesin, saya bisa menerima, bisa menunggu berapa persen nih turunnya. Kalau misalkan turunnya 10% sudah bikin saya stres, lebih baik ditarik. Segera diambil saja. Kalau sudah merasa nggak nyaman, nggak bisa tidur, ngapain dipertahankan, betul nggak? Sama kayak hubungan dong. Kalau kita udah nggak nyaman, udah sebel, udah tensin, ngapain dipertahankan? Benar. Bukan curhat ya Gisel. Apakah ini pengalaman pribadi? Iya kan, kalau sudah nggak nyaman, ya ngapain. Tapi kalau kita melihat bahwa potensinya masih bisa naik lagi, karena saya tahu alasannya, misalkan nih, saya beli saham ini kondisinya fundamentalnya bagus kok, tapi memang market aja situasi lagi nggak bagus, ya udah saya tunggu aja gitu. Atau bahkan kalau bisa, ini minus 10%, kalau gitu saya beli lagi mumpung murah, itu juga bisa. Tapi kalau kita udah, saya udah nggak nyaman dan nggak tahu, apalagi produk itu kita nggak kuasain, lebih baik udah ditarik saja dulu. Ditarik dulu, kemudian tarik nafas, baru nyusun strategi baru. Kalau begitu ya udah, saya tempatkan di tempat yang lain dulu. Jangan juga begitu ditarik langsung dibelanjakan ya. Agak beda itu ya. Agak beda. Boleh dibelanjakan, tapi dibelanjakan sesuatu yang positif. Gitu, ya. Jangan terlalu berlebihan kan. Ya, jadi kalau udah terlanjur, terima dulu, kemudian dilihat minusnya berapa persen, tarik dulu. Setelah tarik, direview kemarin salahnya di mana, apakah karena saya nggak paham atau memang produk ini yang jelek, baru ditempatkan di tempat yang baru, dan lebih spesifik goalsnya, saya punya uang ini buat apa gitu. Kalau masih nggak tahu juga, kontak Agus Heli. Kontaknya ke Agus Heli ya, seperti itu, ke Instagram boleh, atau mungkin Ya, mau cek di betul, YouTube. ke kantor juga boleh ya, ke kantor. Konsultasi ya nggak apa-apa. Boleh. Karena kita juga menerima beberapa klien yang konsultasi. Boleh banget ya. Oke, nah tadi udah kan ya kita ngobrolin soal bagaimana sih caranya untuk untuk memulihkan kondisi keuangan setelah mungkin mendapatkan kerugian karena investasi bodong ya kan. Nah terakhir nih Pak Bisali, karena waktunya sudah Waktu habis ya. Habis Oke, ya. iya. Oke, mungkin dikasih singkat aja nih Pak Eli untuk para sporty people ya yang udah dengerin, kira-kira gimana sih langkah kecil mungkin ya hari ini biar keuangannya lebih aman, dan mungkin ya yang bisa dilakuin deh, singkat aja. Oke, kalau kita bicara investasi, sebenarnya investasi itu sangat bagus, ya, dan sangat disarankan. Tetapi yang langkah kecil yang paling bisa diatur adalah, yang pertama adalah satu, pastikan saya tahu tujuan investasi saya ini apa, supaya kita tetap stick sama goals kita. Karena kadang niatnya investasi, begitu baru 1 bulan, 6 bulan, untung sedikit dicabut, setelah itu sudah lupa gitu. Nah, jadi harus tahu dulu mindsetnya, tujuan investasinya apa. Yang kedua, harus jelas saya tuh pengennya masa depannya seperti apa. Dan itu memerlukan disiplin, Gisel. Jadi kalau kita bicara tadi hubungannya dengan atlet, sporty people gitu ya, seorang atlet itu berprestasi karena mereka disiplinnya tinggi. Mereka latihannya luar biasa, dan mereka menjaga tubuhnya, menjaga disiplinnya luar biasa, konsisten dan komitmen. Begitu juga dalam hal keuangan. Nah, kalau kita pengen sukses juga, kita jagoan di lapangan, tahu caranya, jagoan di keuangan juga harus tahu caranya. Harus konsisten, harus mau latihan. Kemudian juga mereka harus mau membangun kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Atlet begitu juga. Kalau atlet itu nggak disiplin tinggi, biasanya mereka nggak akan bertahan lama. Begitu juga di keuangan. Gitu. Sebelum saya tutup, karena kita ngobrolin atlet, sporty people, saya yakin pernah mendengar namanya James LeBron ya. James LeBron. Tahu siapa coba? Pemain basket. Yes. Pemain basket. Dia atlet luar biasa. Dia salah satu contoh atlet yang keren. Asetnya itu 1.200.000
miliar US dollar. Oh, oke. Iya, Banyak iya, ya. 1,2 miliar US dollar aset dia. Lebih ke dia. Iya, dan apa yang dia lakukan? Dia dapat endorse sama Nike seumur hidup lah. Dia income-nya tinggi gitu, tapi dia juga mempekerjakan seorang financial advisor. Jadi kadang kita tuh merasa bahwa oh saya tahu cara mengatur keuangan. Sometimes banyak yang merasa gitu. Saya kalau punya uang pasti bisa ngatur. Ternyata nggak gitu. Jadi diperlukan seorang financial advisor sebenarnya. Perlu didampingin gitu. Jadi pesan saya disiplin yang tinggi, jaga keuangannya tetap mengalir, uangnya mengalir karena itu yang pondasi mengalir tetap harus mengalir terus. Setelah mengalir dikelola dengan baik, disiplin yang baik. Kalau masih ini cari seorang financial advisor untuk mendampingin jangka panjang. Yes, yes. Oke deh. Selalu belajar. Oke, terima kasih banyak Mas Agnali. Thank you Giselle. Obrolan di Ngopi Pintar hari ini sebenarnya banyak banget yang pengen disampaikan. Iya, Pengen masih banyak ya. Panjang Oh, banget. maaf kalau saya jelasinnya terlalu panjang atau Nggak apa-apa, harus tapi lebih singkat. berarti ilmu yang didapat Oke, itu oke. kayak gitu ya kan. Ah, Tapi mungkin di minggu depan lagi ya Mas Agus. Kita ketemu lagi Selasa ya. Iya, Selasa udah berarti ya. Ah, Oke. Jadi thank you so much untuk hari Thank ini. you. Saya lihat atas Thank you for kesempatan the dan juga ilmunya. Kita ketemu lagi ya di Sama-sama. Selasa ya. Oke. Seperti itu. Bye. Bye bye.